Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Teman-teman, di video kali ini saya akan membuat kue cucur yang rasanya legit, berserat, dan tidak keras. Kue cucur ini banyak sekali ya yang suka. Nah, teman-teman yang ingin menyimak video ini jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Nah, sekarang kita siapkan dulu bahan-bahan untuk membuatnya. 200 gram gula merah atau gula aren atau gula kelapa, 100 gram tepung beras, 100 gram tepung terigu, protein sedang, seperempat sendok teh garam, dan 270 ml air. Langkah pertama kita siapkan panci. Lalu akan kita masukkan gula merahnya. Ini gula merahnya sudah saya sisir ya. Lalu masukkan juga garam. Dan selanjutnya kita masukkan air 270 ml ya airnya tadi. Nah, ini akan kita rebus hingga gulanya larut. Jika teman-teman punya daun pandan boleh ya dimasukkan agar wangi. Nah, ini sepertinya gula merahnya sudah mulai larut, tetapi belum semuanya. Nah, ini masih nampak ya, ada yang belum hancur. Akan saya lanjutkan merebusnya sambil saya aduk-aduk. Merebus gula merah untuk kue cucur nggak harus sampai mendidih ya teman-teman, asal gulanya larut, kompor boleh dimatikan. Kebetulan ini sudah mendidih, saya matikan kompornya dan saya sisihkan dulu ya, hingga suam-suam kuku. Setelah suam-suam kuku, larutan gula merahnya kita saring dulu ya, agar nggak ada kotoran yang terikut saat membuat adonan. Sekarang kita lanjutkan langkah berikutnya, kita siapkan wadah, lalu kita masukkan tepung beras, lalu masukkan juga tepung terigunya. Nah, kedua bahan ini akan kita campur ya, kita aduk-aduk sebentar. Selanjutnya kita masukkan larutan gula merah yang tadi. Ini kondisi air gula merahnya suam-suam kuku ya. Lalu adonannya kita aduk-aduk. Nah, ini sepertinya masih kurang air gula merahnya, jadi akan saya masukkan lagi. Jangan dimasukkan semuanya ya teman-teman, air gula merahnya akan saya sisakan sekitar 100 ml. Nah, ini diaduk-aduk lagi hingga adonannya betul-betul tercampur rata ya teman-teman. Nah, ini adonan sudah mulai tercampur rata, nampak ya teksturnya yang halus. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini air gulanya masih tersisa 100 ml. Nah, selanjutnya adonan ini akan saya mixer ya teman-teman. Karena kalau menggunakan manual, dikeplok dengan tangan, itu akan membutuhkan waktu yang lama, sekitar 30 menit dan tangan kita juga pegal. Nah, ini cukup di mixer dengan kecepatan rendah, kurang lebih selama 5 menit. Walaupun dikeplok menggunakan mixer, insya Allah nanti kuenya berserat dan bersarang. Nah, ini sudah 5 menit, akan saya stop mixernya. Teksturnya jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan sisa air gula merah tadi yang tersisa 100 ml. Nah, ini kita aduk-aduk, cukup menggunakan spatula saja. Ini kita aduk-aduk hingga adonannya betul-betul tercampur rata ya teman-teman. Nah, ini adonannya nampak sudah mulai halus dan tercampur rata. Seperti ini ya. Nah, ini
Selanjutnya adonan akan saya tutup dengan plastik khusus untuk makanan, atau teman-teman juga bisa menggunakan serbet ataupun plastik wrap ya. Nah, lalu adonan ini akan kita istirahatkan kurang lebih minimal 1 jam ya teman-teman. Karena nyambi pekerjaan lain, ini adonannya sudah 3 jam baru saya buka ya. Nah, ini dia adonannya, akan saya aduk-aduk ya. Tujuan adonan diistirahatkan tadi adalah agar tepung menyerap cairan, agar adonan menjadi berat dan bisa membentuk serat, juga saat digoreng membentuk topi. Nah, sekarang adonan siap untuk digoreng. Sekarang kita siapkan wajan cekung, lalu kita isi dengan minyak goreng secukupnya, jangan terlalu banyak ya teman-teman, minyak gorengnya sedikit saja. Lalu saya menggunakan cetakan cucing seperti ini untuk menakar adonannya. Tunggu minyak panas lalu kita masukkan adonan. Gunakan api yang sangat kecil ya teman-teman, nanti akan saya perlihatkan apinya ke teman-teman. Nah, ini akan kita lihat proses menggorengnya ya. Ini bagian pinggirnya pelan-pelan mulai berlendah. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di bagian tengah ada adonan yang mengucur dari dalam. Nah, itu makanya kue ini dinamakan kue cucur. Jika sudah ada adonan yang mengucur di bagian tengah, ini kuenya boleh kita balik ya teman-teman. Nah, setelah dibalik kita bisa lihat di bagian belakang kuenya berbentuk seperti topi. Nah, ini gorengnya jangan terlalu lama ya teman-teman, sebentar saja. Nah, ini kita angkat kuenya. Nah, ini dia kue cucur kita. Nah, saya akan perlihatkan ke teman-teman apinya. Ini api yang kita pakai kecil saja ya teman-teman, seperti ini, agar kuenya tidak gosong dan tidak keras. Nah, saya akan memberi contoh cara menggoreng cucur lagi ya. Saya akan beri contoh 2 kali lagi. Teman-teman bisa saksikan di video ini. Nah, ini mulai berenda bagian pinggirnya. Nah, di bagian tengah ada adonan yang mulai mengucur keluar. Sekarang kuenya akan saya balik. Ini dia bentuknya seperti topi. Nah, sekarang kita angkat. Ini dia kuenya. Saya kasih contoh sekali lagi ya teman-teman. Oh ya, kue cucur ini kan menyerap minyak. Jadi setiap menggoreng berapa buah kue cucur, teman-teman bisa menambahkan minyak sedikit ya. Selain itu, untuk takaran saat menuang, teman-teman tidak harus menggunakan cucing seperti saya. Teman-teman juga bisa menggunakan sendok sayur. Nah, ini dia kue cucurnya.
Silakan untuk meneruskan menggoreng ya teman-teman. Nah, ini dia kue cucur yang kita buat tadi. Satu resep kue cucur yang ada di dalam video ini menghasilkan kurang lebih 13 buah kue cucur seperti yang ada di video. Nah, ini nampak kue cucurnya berenda bersarang. Nah, dan di bagian belakang juga berbentuk seperti topi. Walaupun kue cucur ini identik dengan kue yang berminyak, tetapi kenyataannya banyak sekali orang yang menyukai kue cucur ini. Sekarang akan saya cicipi kue cucur yang kita buat tadi. Ini kue cucurnya. Sekarang akan saya ambil satu. Nah, ini kue cucurnya, bagian luar berenda bersarang, bagian tengah tebal, dan bagian belakang berbentuk seperti topi. Nah, akan saya belah dua kuenya. Nah, ini nampak kuenya bagian dalam juga berserat ya teman-teman. Nah, itu berserat. Nah, sekarang akan saya cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kue cucurnya enak sekali. Rasa manis gula merahnya pas dan kuenya tidak keras teman-teman. Nah, teman-teman bisa mencoba untuk membuatnya di rumah karena sebetulnya tidak sulit membuat kue cucur ini. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Assalamualaikum.